Mengapa kita menyembah Tuhan? Ini persoalannya. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, kami hanya ikut-ikutan aja. Itulah penyakit yang sampai sekarang masih banyak. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Mengapa kita menyembah Tuhan? Ini persoalannya. Nabi Ibrahim langsung menyentuh kepada filosofinya. Jadi cara Nabi Ibrahim berdakwah, Nabi Ibrahim sudah sangat bijak gitu. Karena memang kita menyembah Tuhan kan untuk minta tolong supaya dibantu dan sebagainya. Jadi mereka ini kenapa kok menyembah Tuhan? Menyembah patung gitu. Padahal dia bukan Tuhan. Nah, di sini kemudian ternyata penyakitnya itu qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ya, kami hanya ikut-ikutan aja. Itulah penyakit yang sampai sekarang masih banyak orang gunakan. Justru di zaman sosial media seperti sekarang, di zaman internet seperti sekarang, masih ada orang tidak menggunakan akalnya gitu. Dan orang-orang yang mengajak kembali kepada Allah itu dimusuhi. Para ulama dimusuhi. Sampai sekarang masih ada. Masih ada para ulama diusir, para ulama dimusuhi. Padahal para ulama nggak punya kepentingan apa-apa. Dia hanya ingin ayo kita ikut Allah aja, itu aja. Nggak ada dituduh-tuduh dan sebagainya. Dan dianggap radikal. Memang sejarah itu berulang seperti itu, nggak pernah selesai. Kalau dulu memang yang dihadapi orang-orang kafir. Kalau sekarang kan sesama muslim gitu loh. Ya, makanya benar kalau Al-Quran itu langsung ketika kita masuk ke dalam surah Al-Baqarah, kita langsung menemukan 3 cerita model manusia. Orang yang jelas muslim, muttaqun, yang jelas kafir, innalladzina kafaru. Terus orang yang ya tidak jelas gitu, nampak itu orang Islam tapi dia memihak ke orang kafir gitu, munafikun, seperti itu. Dan biasanya dalam sejarah munculnya orang-orang munafik itu adalah di tengah ketika masyarakat orang Islam mayoritas. Di Mekah nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena orang Islam minoritas. Di Barat nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena minoritas. Tapi di tengah masyarakat orang Islam mayoritas, di situ muncul kemunafikan. Nah, ini yang terjadi dalam kaidah sunatullah yang kita temukan dalam sejarah itu, seperti itu. Nah, makanya wajar Nabi Ibrahim alaihissalam dia berhadapan langsung dengan orang kafir yang kekeh, yang memang mereka itu memang pilihannya hanya menyembah patung. Dan Nabi Ibrahim mengaku bahwa aku membawa ilmu dari Allah gitu. Walaqad ataina Ibrahim rusdahu min qabl. Allah SWT menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim memang membawa wahyu. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 50. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Perhatikan. Jadi jelas Nabi Ibrahim alaihissalam masuk akal mengajak itu. Kenapa kau menyembah makhluk yang enggak mendengar? Kita kan menyembah Tuhan karena kita butuh pertolongan. Kita ingin curhat, ingin mengadukan. Ini kenapa? La yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Enggak bisa dia membantu kamu. Langsung Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah, aku membawa ilmu, aku membawa wahyu. Aku ingin membimbing kamu, ayo ikut aku. Ya abati la ta'budu syaitan, inna syaitana kana rahmani asiya. Wahai ayah, jangan ikut syaitan. Syaitan ini berbuat maksiat. Nah, ini dalam surah Maryam ya, ayat 41 sampai ayat 50. Allah ceritakan seperti ini. Nah, terus terjadi semacam dialog, kemudian ya ada pergesekan-pergesekan. Ini yang menyebabkan hijrah. Jadi rata-rata para nabi itu hijrah itu karena itu. Nabi Muhammad di kota Mekah juga ada pergesekan-pergesekan. Dan wajar ya. Kenapa? Karena memang di kota Mekah itu
orang kafir memang nggak pernah mendengar tentang masalah wahyu. Jadi mereka nggak pernah bersentuhan dengan orang Yahudi sama sekali. Karena jadi Mekah itu nggak ada orang Yahudi. Gitu. Jadi wajar kalau orang Mekah itu langsung menolak karena mereka masih benar-benar taklid buta. Tapi di kota Madinah, mengapa kok menerima? Karena mereka berdamping dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi menceritakan tentang isi Taurat bahwa sekarang sudah tiba zamannya Nabi, ciri-cirinya begini, qad jaa najmu ahmad, sudah datang bintang ini sudah datang. Jadi masyarakat Madinah secara tidak langsung dipersiapkan oleh orang Yahudi untuk menerima Islam. Ini ceritanya. Perhatikan, musuh menyiapkan musuhnya. Ya, musuh menyiapkan musuhnya. Perhatikan, ya Allah, orang Yahudi begitu mendengar Rasulullah SAW dicek itu benar, mereka mengatakan, la aku manna adawatahu abadah, aku akan musuhi Muhammad sampai hari kiamat. Begitu orang Yahudi. Sementara orang Madinah sudah siap-siap menunggu. Makanya begitu mereka datang ke Mekah, ketemu seorang berdiri di pasar, kemudian dia mengatakan bahwa ya ayuhan nas ana Rasulullah qulu la ilaha illallah, ayuhan nas ana Rasulullah qulu la ilaha illallah, wahai manusia aku utusan Allah, ucapkan la ilaha illallah. Nah, yang datang dari Madinah ini mengintip, ini kok ada orang aneh, siapa ini? Dilihat, kayaknya ini deh, ternyata persis sifat-sifatnya, apa yang disampaikannya, mereka mendengar langsung. Inilah pentingnya wawasan. Jadi wawasan itu membuka pikiran. Nah, orang Mekah nggak pernah mendengar wawasan seperti ini. Madinah sudah siap untuk menerima. Begitu mereka dapat ilmu dari orang Yahudi yang diceritakan setiap hari, diumumkan setiap hari, mereka sudah siap menerima. Langsung mereka beriman. Ini dia Rasul yang diceritakan oleh orang Yahudi. Langsung mereka berbaiat. Itulah baiat Aqabah yang pertama. Jadi secara tidak langsung proses hijrah itu dipersiapkan oleh orang Yahudi di Madinah gitu. Karena di kota Mekah sudah nggak bisa masuk, sudah mentok gitu loh. Kota Mekah harus dibuka dengan kekuatan, bukan dengan dakwah tadi di situ. Makanya nanti dibuka kota Mekah dengan hijrah, dengan Fathu Mekah. Itu pun dengan kekuatan hijrah gitu dari Madinah gitu. Seperti itu jalurnya dakwah ini. Nah, Ibrahim juga mengalami hal yang sama. Allah